warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan hari kiamat. Setelah kita jelaskan kondisi manusia di mahsyar, nah lalu apa saja prosesi yang dilalui? Pertama, yaumul hisab. Ini sudah kita sampaikan. Sekarang masuk yang kedua, al-haud di halaman 139. Al-haud artinya telaga Nabi. Telaga Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Dari Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudon. Setiap nabi itu mempunyai telaga. Jadi di hari kiamat setiap nabi diberi telaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatin. Dan semua mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak umat mendatangi telaganya. Wa inni arjullaha an akuna aktsarahum waridatan. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah Azza wa Jal bahwa akulah yang paling banyak orang yang mendatangi telagaku. Ini dalil bahwa akan ada nanti di yaumil qiyamah, di mahsyar, telaga Nabi. Jadi telaga Nabi itu bukan di surga,
telaga Nabi itu di hari kiamat. Ini surga masih jauh ini. Ya, surga masih jauh. Lalu kemudian pembahasan ini kita bagi menjadi 3 subjudul. Pertama, ciri khas daripada telaga Nabi. Yang kedua, orang-orang yang terhalang dan dihalau tidak boleh mencicipi telaga Nabi. Baru yang nomor C nanti kita bicara Al-Kautsar. Jadi telaga Nabi itu beda dengan Al-Kautsar. Nanti pembahasan terakhir nanti Al-Kautsar. Nah, ciri khas telaga Nabi itu adalah pertama, sangat luas. Sangat luas. Nah, di dalam kitab kita ini diceritakan hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita masih di halaman 139. Inna qadara haudi kama baina Ailata wa San'a minal Yamani wa inna fihi minal abariqi ka'adadin nujumis sama. Sesungguhnya ukuran haudku, telagaku adalah seperti jarak antara Ailah dan San'a di Yaman. Ailah adalah sebuah kota yang terkenal di ujung Syam, di tepi Laut Merah, di tengah-tengah antara Madinah dan Damaskus di Mesir. Ada yang mengatakan ia adalah kota perbatasan antara Hijaz dan Syam. Nah, nanti lihat di map, di gambar peta, Laut Merah paling ujung. Itulah letaknya kota Ailah itu. Ya. Laut Merah paling ujung. Yaitu sudah masuk Syam. Sampai ke San'a. San'a itu Laut Merah paling selatan. Itu gambaran kasar ya. Kota Ailah Laut Merah sebelah utara. Sementara San'a di Yaman itu Laut Merah sebelah selatan. Ya, tidak persis. Itulah jauhnya, ukurannya, luasnya telaga Nabi di hari kiamat. Selanjutnya, wa inna fihi minal abariqi ka'adadin nujumis sama. Dan sesungguhnya di dalam telaga itu terdapat bejana-bejana. Ya, katakanlah gelas-gelas buat minum. Sebanyak bilangan bintang di langit. Pernah ngitung bintang di langit? Rajin amat. Nah, jadi Nabi tidak menunjukkan angka nominal, cuman gambarnya saking banyaknya gelas-gelas, bejana-bejana tempat minum nanti di telaga Nabi itu sebanyak bintang di langit. Nah, ini ciri khasnya. Pertama apa? Luasnya antara Ailah dengan San'a. Yang kedua, jumlah bejananya sebanyak bintang di langit.
Kita lihat hadis berikutnya. Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tadi kita dahulukan hadis Anas bin Malik. Sekarang hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi, haudku, telagaku, masiratu syahrin, sepanjang perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan. Nah, kalau tadi ukurannya dari Ailah ke San'a. Nah, sekarang Nabi menceritakan sepanjang perjalanan sebulan. Ya maklum, di zaman Nabi belum ada meteran, belum ada kilometer. Jadi diukur berapa lama itu jalan sebulan. Gitu. Kemarin kalau ada yang jalan kaki ke Mekah 9 bulan. Nah, kira-kira jalan sebulan sampai di mana tuh? Perkirakan saja. Ya, Nabi tidak bicara nominal. Telagaku seluas perjalanan sebulan. Airnya ya, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Nah, tentu susu minuman kita setiap hari seperti apa putihnya susu, lebih putih air telaga Nabi itu. Warihuhu atyabu minal misk. Sedangkan aromanya lebih wangi dari kasturi. Nah, mungkin ada di antara teman ya penggemar ya aroma kasturi, ya beli parfum, beli minyak wangi aroma kasturi, lebih wangi dari itu. Wanginya air di telaga Nabi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abada. Barang siapa yang minum dari air telaga Nabi tidak akan haus buat selama-lamanya. Beda dengan di dunia. Dunia kita minum berbotol-botol, bergelas-gelas, ntar haus lagi. Ntar haus lagi. Tapi kalau minum air di telaga Nabi, sekali minum, nggak bakal haus untuk selama-lamanya. Inilah ciri khas daripada air telaganya Nabi. Sudah berapa itu? Pertama, luasnya dari San'a. Dari Ailah ke San'a, atau sebulan perjalanan. 2, jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. 3, warnanya lebih putih dari susu. 4, aromanya lebih wangi dari kasturi. 5, sekali minum nggak bakal haus buat selama-lamanya. Sudah 5 ciri khas telaga Nabi. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haudi ab'adu minal ailah min adadil lahuwa asyaddul bayad min thalji wa ahla minal asal wal labani wal aniyatuhu aktsaru min adadin nujum
wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddur rajulu ibilan nasin an haudih. Sesungguhnya telagaku lebih luas dari Ailah ke Aden. Tadi juga sudah kita sampaikan. Sungguh airnya lebih putih dari es, lebih manis dari madu, sungguh gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Ya, nah ini masih ciri khas daripada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadisnya tidak kita bacakan semua. Sekarang kita berlanjut kepada subjudul nomor B, orang yang terhalang atau yang dihalau, tidak boleh mendekat apalagi mencicipi air di telaganya Nabi. Dekat saja enggak boleh, dihalau. Merujuk kepada hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haudi. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawiluhum ikhtuliju duni fa'aqul ay rab ashabi yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendahului kalian ke telaga. Jadi Nabi duluan sampai di telaganya. Ya, namanya tuan rumah. Yang punya dulu. Tak mungkin pula kita dulu kan. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Sungguh akan diangkatlah kepadaku segolongan orang-orang dari kalian. Datanglah rombongan-rombongan dari umat beliau, termasuk kita. Lalu hatta idza ahwaitu liunawiluhum ikhtuliju duni, hingga aku meraih untuk mendapatkan mereka, ya, mengulurkan tanganku, memberikan gelas untuk supaya diminum kepada yang baru datang, lalu mereka dihalau, mereka diusir, tidak boleh mendekat ke telaganya Nabi. Ada apa ini? Maklum, sebelumnya sudah kita gambarkan bagaimana panasnya mahsyar. Matahari didekatkan beberapa mil, keringat bercucuran, ada yang keringat sampai mata kakinya, ada yang keringat sampai ke dengkulnya, ada yang keringat sampai ke lehernya, ada yang kelelap dengan keringatnya sendiri. Begitu saking panas dan dahaga, tentu bisa kita bayangkan betapa dahaga perihnya kerongkongan minta disiram. Lalu sampailah ke telaganya Nabi. Saat sangat mendekat, Nabi pun sudah menyambut, tahu-tahu dihalau, diusir dari telaga itu. Jangankan minum, mendekat saja ke telaganya Nabi tidak boleh. Apa usaha Nabi ketika itu? Fa'aqul, lalu aku bersabda, ya, lalu aku berkata, apa kata Nabi? Ay Rab ashabi, wahai Rab, itu sahabatku, itu umatku, jangan dihalau. Kita dipertahankan oleh Nabi.
Yang dihalau itu bukan dibiarkan saja, tapi dicoba mempertahankan supaya tidak jadi dihalau. Yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Lalu kedengaran suara. Apa kata suara itu? Engkau tidak tahu, hai Muhammad, mereka yang dihalau itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan setelahmu. Mereka mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak kau ajarkan. Membuat ibadah-ibadah baru yang tidak kau syariatkan, mengganti ya ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tidak kau ajarkan setelah diusir. Apa di antara contoh? Siapa tahu? Ya. Ya. Kita ambil contoh sholawat. Sholawat disyariatkan bukan? Disyariatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi, ucapkan kata penghormatan. Nabi pun mengatakan, man shalla alayya salatan wahidan, siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Tapi salawat yang dibaca apa? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Beliau menjawab, faqulu Allahumma salli ala Muhammad, ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, ya kan ada Nabi Ibrahimnya, atau yang kita baca ketika tasyahud atau tahiyat. Tapi apakah semua kaum muslimin membaca ini? Ya. Apakah kaum muslimin istiqamah membaca salawat ini? Ternyata tidak semuanya. Sebagian lagi mereka berkreasi dan berinovasi membuat salawat. Antara lain salawat Badar, salatullah salamullah, itu salawat buatan orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas dengan apa yang disampaikan oleh suara, menjawab seruan Nabi ketika umatnya diusir dari telaga. Nah, jadi kita ulang, apa jawaban yang beliau dengar? Yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Lalu dikatakan, kau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka buat-buat setelahmu. Yang kau ajarkan hampir mereka tinggalkan. Yang tidak kau ajarkan itu yang gandrung mereka amalkan. Apa akibatnya? Nanti di mahsyar diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi fayuhalliuna an haud fa'aqul ya Rabb ashabi fayaqul innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum irtaddu ala adbarihim
qara. Segolongan dari sahabatku, segolongan dari umatku akan mendatangiku pada hari kiamat. Mereka diusir dari telagaku. Lalu aku berkata, ya Rabb, mereka sahabatku, mereka umatku, jangan diusir. Kemudian dikatakan, sungguh engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelahmu dan mereka murtad. Ya, ada dua nih. Pertama, membuat-buat ibadah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sampai murtad. Ya, murtad meninggalkan Islam, pindah ke agama yang lain. Ini juga diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi hadis tentang orang yang terusir. Masih hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inna haudi ab'adu min ailata min adan lahuwa ashaddu bayadan min thalji wa ahla min al-asli bil labani wa la aniyatuhu aktsaru min adadin nujum wa inni la asuddun nasa anhu kama yasuddur rajulu ibilal nasi an haudih. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurra muhajjalina min atharil wudu. Sungguh telagaku lebih luas dari Ailah ke Aden. Sungguh airnya lebih putih dari es, lebih manis dari madu. Sungguh gelas-gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Sungguh aku menghalau orang-orang seperti halnya seseorang menghalau onta milik orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, apakah engkau mengenal kami saat itu? Beliau menjawab, ya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat lain. Kalian mendatangiku dalam keadaan memburatkan cahaya karena sisa wudu. Nah, pelajaran yang diambil di sini, yang dihalau itu kalau tadi yang pertama membuat ibadah atau ibadah yang bid'ah. Ya, hati-hati. Pelaku bid'ah tidak akan mencicipi air telaganya Nabi. Kedua, orang yang murtad. Yang ketiga, umat lain. Ya, umat lain nyasar bukan ke telaga nabinya, tapi ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau mengenal itu umatmu, itu bukan umatmu? Itu kalau umatku memuncratkan cahaya dari bekas-bekas wuduknya. Berarti umat lain tidak memuncratkan cahaya. Selesai. Sekarang kita ke subjudul nomor C, Al-Kautsar. Nah, sebagian orang gagal faham, dikira Al-Kautsar ini yang telaga Nabi. Ternyata bukan. Memang Al-Kautsar juga diperuntukkan untuk Nabi, tapi ternyata Al-Kautsar itu bukan telaga. Kita dengar ya keterangannya. Keberadaan Al-Kautsar ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ini surah terpendek di samping Al-Ikhlas. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Oleh sebab itu dalam rangka mensyukurinya, fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Ini kata Al-Quran tentang Al-Kautsar. Nah, tapi cuma segitu. Nah, maka
perlu tafsirul ayat bil hadis. Ayat Al-Quran bicara Al-Kautsar, cuman sampai di situ. Ma huwal kautsar? Al-Kautsar itu apa sih? Al-Kautsar adalah telaga di surga. Ya, ini kita belum masuk surga, masih di mahsyar. Ya. Al-Kautsar itu telaga di surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Abu Ubaidah bertanya kepadanya tentang firman Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu Aisyah menjawab, Al-Kautsar itu, nikmat yang banyak itu adalah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kedua tepinya mutiara yang cekung, gelasnya sejumlah bintang di langit. Ya. Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Al-Kautsar itu adalah apa? Sungai, ya. Sungai, bukan telaga. Ciri-ciri Al-Kautsar. Nah, tadi baru kita sampaikan ciri-ciri haud Nabi, telaga Nabi. Sekarang ciri-ciri Al-Kautsar. Apa pula ciri-cirinya? Satu, tanahnya kasturi. Tanahnya Al-Kautsar itu kasturi. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Didatangi burung-burung dengan leher seperti onta. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsaru nahrun a'tainihi Allahu fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan Rabbku kepadaku. Kalau Al-Haud, telaga, masing-masing Nabi dapat. Tapi Al-Kautsar itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adanya di surga. Ya, adanya di surga. Lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana ada banyak burung yang lehernya seperti leher onta, burung yang lehernya panjang. Lalu Abu Bakar berkata, itu burung onta ya Rasul. Rasul bersabda, aku pernah memakan yang lebih nikmat darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ciri khas berikutnya, kedua tepinya tenda dari mutiara. Di pinggir sungai itu banyak tenda-tenda yang terbuat dari mutiara. Masya Allah, yang namanya surga. Kembali hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dakhaltul jannata fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu'i wa darabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma'u fa idza miskun adfaru qultu ma hadha ya Jibril qal hadzal kautsarul ladzi a'takahu, ya. Jawab malaikat Jibril, qal hadzal kautsarul ladzi a'takahu Allah. Aku masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam perjalanan Mi'raj, ya, diceritakan Nabi itu diizinkan masuk surga, diizinkan masuk neraka. Tapi masuk neraka bukan dibakar, melihat-lihat seperti apa azabnya neraka,
Seperti apa nikmatnya surga. Jadi surga itu sudah ada sekarang. Neraka sudah ada sekarang, sudah disiapkan. Di mana Ustaz? Nah, ini yang nggak bisa dijawab karena tidak ada keterangan tentang di mana lokasinya. Yang dicari pula map nanti neraka, ya nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal ketemu karena belum ada yang pernah ke sana, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakhaltul jannata, aku masuk surga, kata Nabi. Fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'luh. Di sana ada sungai yang mengalir, kedua tepinya adalah tenda mutiara. Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma'. Aku memukulkan tanganku pada air yang mengalir di sana. Ternyata aku mencium bau minyak kasturi yang sangat wangi. Ya. Kan biasa kalau kita ketemu air, kita pukulkan tangan kita ke air gitu ya. Dengan senangnya. Nah, Nabi juga begitu. Bila pukulkan tangannya ke air itu, mencempratlah wangi seperti kasturi. Ya. Bau minyak kasturi sangat wangi. Lalu aku bertanya, ini untuk siapa Jibril? Jibril menjawab, ini Al-Kautsar yang diberikan Allah untukmu. Nah, inilah tafsir dari Al-Kautsar. Tadi, inna a'tayna kal kautsar. Aku telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Ya. Selanjutnya diriwayatkan dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainama ana asiru fil jannati idza ana binahrin hafatahu qibabud durri. Ya. Hafatahu qibabud durril mujawwafi. Qultu ma hadza ya Jibril? Qal hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuka fa idza tinuhu miskun adfar. Saat aku berjalan di surga, kata Nabi, aku melintasi sebuah sungai, pada kedua tepinya terdapat kubah mutiara cekung. Aku bertanya, ini apa Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Rabb untukmu. Ternyata tanahnya adalah minyak kasturi yang harum sekali. Ciri selanjutnya, ya, gelasnya sejumlah bintang di langit. Gelasnya sejumlah bintang di langit. Masih dari Anas bin Malik. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina azhurina id aghfa ighfa'at. Ya. Hadisnya panjang, kita terjemahkan saja. Suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kami tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri. Setelah itu beliau mengangkat kepala dengan tersenyum. Kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja satu surat diturunkan kepadaku. Beliau membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Al-Kautsar ayat 1-3 tadi kita bacakan. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, ia adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di sana terdapat banyak sekali kebaikan. Ia adalah telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Gelas-gelasnya sejumlah bintang. Kemudian seorang hamba di antara mereka dihalau. Lalu aku berkata, ya umatku. Lalu dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Sahih diriwayatkan oleh Muslim. Lalu muncul pertanyaan, apakah telaga Nabi itu sama dengan Al-Kautsar? Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari.
Di samping penulis kitab, ayo, tahu? Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa katanya? Setelah adzan Isya nanti. Silakan muadzin. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Kitab Fathul Bari ini dibahas oleh Fadilatul Ustaz Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad di Masjid Al-Barakah. Ya. Al-Barakah Al-Mubarak ya. Al-Mubarak. Ya, siapa yang nanti mau mendalami kitab Fathul Bari ini silahkan datang. Itu pagi Sabtu dari jam 8 pagi sampai selesai. Itu spesial membahas kitab Fathul Bari. Nah, kita kembali. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Fathul Bari, telaga Nabi bukanlah Al-Kautsar. Nah, jadi ditegaskan oleh beliau, telaga Nabi bukanlah Al-Kautsar. Kenapa? Karena Al-Kautsar ada di surga. Sementara telaga Nabi ada di luar surga, yaitu di mahsyar tadi. Hanya saja air telaga Nabi berasal dari Al-Kautsar. Ya, air telaga Nabi itu dialirkan dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga, pantasan sama. Sama-sama lebih putih dari susu, sama-sama lebih wangi dari kasturi, sama-sama lebih manis daripada madu. Ya, airnya adalah air Al-Kautsar. Nah, ciri-ciri Al-Kautsar sama seperti ciri-ciri telaga Nabi dari sisi air dan gelasnya. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Nah, jadi mungkin bisa kita katakan telaga Nabi ini duplikasi daripada Al-Kautsar. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Satu faedah kita sampaikan kepada kita semua setelah mendengarkan orang yang teralau, orang yang terusir dari telaga Nabi, maka saatnya kita selektif dalam beramal, ya. Selektif dalam beribadah. Tidak semua amalan itu kita kerjakan, tidak semua ibadah itu kita kerjakan. Seleksi terlebih dahulu. Ibadah yang saya lakukan ini ada nggak disyariatkan oleh Nabi? Ya, cara menseleksinya Pak, gimana? Satu, cari hadisnya dulu tentang ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak ditemukan hadisnya, nah lihat ada nggak keterangan para sahabat melakukannya. Periksa juga ada nggak a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4 melakukannya. Sebab imam mazhab yang 4 ini sangat berhati-hati sekali, tidak mau melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau yang berempat ini sangat hati-hati sekali, tidak mau melakukan perbuatan yang bid'ah. Maka ciri khas ibadah yang bid'ah itu yang harus kita tinggalkan kalau tidak mau diusir dari telaga Nabi. Pertama, ya tidak ada hadis dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh imam mazhab yang 4. Cukup segitu saja. Kebawahnya itu tidak lagi menjadi patokan. Tapi guru saya kan melakukan, Ustaz. Nah, guru Anda tidak menjadi standar kebenaran daripada ibadah. Standarnya apa? Qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Setelah itu kalau mau ditambahkan wa qala ulama, perkataan ulama,
Itu diantara a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4. Nah, kalau tidak ada keterangan, itu bid'ah namanya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang hasanah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu terancam neraka. Nah, setelah terancam neraka, ibadah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, amalnya tertolak. Begitu juga yang suka nambah-nambah, berkreasi dan berinovasi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah tentang urusan kami ini, urusan ibadah, urusan akidah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka ibadahnya juga tertolak. Nggak ada gunanya, capek-capek beribadah tapi tidak ada hasilnya. Nah, sekali lagi kita sampaikan, berhati-hatilah dalam beribadah. Banyak-banyak ibadah bagus, tapi lebih bagus lagi ibadah yang berkualitas. Ya, kita bukan hanya mengejar kuantitas, tapi juga kita kejar kualitas yang ada dasar hukumnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada yang ketiga, mizan, ya, timbangan. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahlilan, ya. Baik. Itu saja, Pak. Pada dasarnya tahlilan itu tidak bid'ah. Karena tahlilan itu adalah la ilaha illallah. Itu tahlil. Kita sudah bahas di Tauhid jilid 1, tahlil itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid di antara keutamaannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka perbanyaklah membaca tahlil, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jadi kita tegaskan, asal hukum pada dasarnya tahlil itu tidak bid'ah. Nah, lalu kemudian karena disalahgunakan, pertama, tahlil itu sama dengan berzikir, bisirri wadunal jahri, berbisik tidak mengeraskan suara. Nah, tapi kan banyak bertahlil membentak-bentak Allah, la ilaha illallah, kan begitu. Itu dia melenceng kepada bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah itu ada dua, bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah. Jadi asalnya tahlil tidak bid'ah. Dengan cara mengeraskan suara, dia menjadi bid'ah idhofiyah. Nah, lalu kemudian tahlil itu untuk diri sendiri. Lalu dengan dikirim-kirim kepada orang mati, nah dia berubah menjadi bid'ah idhofiyah. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam madhab kita, mengatakan bacaan orang hidup tidak sampai kepada orang yang meninggal. Ya, nah, jadi apalagi dikhususkan tahlil itu di 3 hari, di 7 hari, di 40 hari, maka kembali berubah posisi menjadi bid'ah idhofiyah soal waktunya. Karena tahlil tidak ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja silahkan kita bertahlil. Gitu, Pak, wallahu a'lam. Ya, yang lain pada tuak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh,
Yang diusir itu di telaga Nabi tadi, Pak, bukan dari surga. Oh, di Kausar. Ya, yang dimaksud diusir itu bukan dari Al-Kautsar. Ya, ujung hadisnya tadi. Ya, jadi yang dimaksud diusir itu bukan di Kausar. Di Kausar, di dalam surga itu tidak diusir. Jadi yang dimaksud diusir itu adalah telaga Nabi. Memang pembicaraan Kautsar, Al-Kautsar tidak bisa dipisah dengan telaga Nabi, ya, karena airnya dialirkan ke telaganya Nabi. Ciri khasnya pun sama. Nah, kemudian yang diceritakan diusir itu bukan dari Al-Kautsar maksudnya, tapi dari telaganya Nabi. Demikian, Pak, wallahu a'lam. Wah, iya, baik. Iya, iya, iya. Iya. Ya, yang banyak difahami ya karena ada surah Al-Kautsar gitu. Ya, itu pentingnya kita tafsir ya supaya menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga ulama besar. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.